Hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk boleh bersama-sama hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saudara-saudari, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa, memampukan kita agar kita dapat memahami firman Tuhan. Saat ini mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang indah yang Tuhan terus perkenankan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini ketika kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan kami menyadari ya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa melewati itu semua. Dan biarlah ya Tuhan, berkatan Tuhan akan senantiasa kami terus rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, agar firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan ini dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan kita pada saat ini dari 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pernah bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya lalu memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Saudara-saudari, shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah. Meskipun persekutuan ibadah ini masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing, namun kita yakin dan percaya dimanapun kita beribadah bahwa Roh Kudus Tuhan akan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, persekutuan adalah sebuah kata yang sering kita dengar. Persekutuan adalah sebuah kata yang sering kita ungkapkan. Namun sadarkah kita, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahwa sebenarnya kata persekutuan ini adalah kata yang sulit untuk kita wujudkan. Berangkat dari dasar kata persekutuan ialah sekutu. Kita semua tahu bagaimana hewan kutu itu hidup. Dan ciri khas hidup mereka ialah hidup bersama. Kita tahu bahwa hewan kutu ini selalunya hidup bersama, yaitu di atas kepala. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, masalah dalam persekutuan yang dihadapi oleh Paulus dalam proses pekabaran Injilnya di jemaat yang ada di Korintus waktu itu, Paulus berhadapan dengan jemaat Korintus yang hidup dalam kelompok-kelompok. Hidup dalam mementingkan diri sendiri, hidup yang menjunjung tinggi kehendak bebas, hidup yang menunjukkan atau menonjolkan kemampuan kelompok-kelompok tertentu dan merendahkan kelompok-kelompok yang lain. Apabila kita perhatikan teks bacaan kita hari ini, jika kita mulai dan kita membaca dari ayat 14 sampai ayat 20, di sana hendak menjelaskan bagaimana Paulus berusaha menjawab persoalan ini. Paulus menjawabnya dengan menggambarkan tubuh manusia itu terdiri dari berbagai macam anggotanya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, dan lain sebagainya. Apakah yang akan terjadi apabila masing-masing anggota ini mengatakan, karena saya adalah mata, maka saya tidak termasuk tubuh? Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa masing-masing anggota telah ditempatkan pada posisinya. Tetapi itu adalah satu kesatuan. Banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Paulus berusaha untuk menyadarkan jemaat bahwa mereka berbeda, tetapi mereka diikat dalam satu kesatuan, yaitu di dalam jemaat Tuhan. Lalu kemudian masalah yang kedua yang dihadapi oleh Paulus,
Kita lihat dari ayat 21 sampai ayat 26. Jemaat belum menyadari bagaimana cara mengelola perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Mereka selalu dan cenderung menganggap perbedaan itu sebagai suatu hal yang negatif. Mereka selalu menjatuhkan satu dengan yang lain. Mereka menganggap bahwa dirinya lebih penting daripada orang lain. Mereka menganggap diri mereka yang lebih utama daripada orang lain. Dan tidak bisa melihat orang itu dari sisi yang lebih baik daripada mereka. Paulus mencoba menjawab persoalan ini dengan mengatakan bahwa memang berbeda antara tangan dengan kaki. Memang ada anggota tubuh yang lemah, ada anggota tubuh yang kuat, tetapi yang harus diingat bahwa masing-masing anggota tubuh itu menjalankan fungsi dan perannya sendiri. Saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini, Paulus hendak mengatakan kepada kita semua bahwa cara yang tepat untuk mengelola perbedaan ialah dengan saling menghargai, saling melengkapi satu dengan yang lain, agar persekutuan itu tetap utuh. Dengan cara seperti apa? Ketika ada anggota tubuh yang menderita, maka semua anggota tubuh juga turut menderita. Begitupun sebaliknya, ketika ada anggota tubuh yang bersuka cita, maka semua anggota tubuh pun turut bersuka cita. Coba bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita sakit gigi, biasanya tidak hanya gigi yang sakit, biasa kepala pun ikut sakit. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita harus mengamini bahwa kita hidup di dalam perbedaan. Kita tidak pernah dan tidak akan bisa menghindar dan menyangkali perbedaan itu. Yang penting adalah bagaimana caranya kita mengelola perbedaan itu. Dua masalah yang dihadapi oleh Paulus dalam jemaat Korintus sebenarnya juga kita hadapi dalam kehidupan kita bersama sebagai orang percaya. Kita harus sadar bahwa persekutuan yang kita kelola adalah persekutuan yang dimiliki oleh Allah. Entahkah itu persekutuan kita dalam rumah tangga kita, persekutuan di kantor, di sekolah, di kampus, terlebih khusus persekutuan kita di gereja. Hidup dalam perbedaan itu sebenarnya indah dan harmonis. Apabila kita mau sadar diri dan mau mengelola perbedaan yang ada. Mari kita terus menghidupkan persekutuan itu dengan saling menghargai satu dengan yang lain. Saling menghargai perbedaan yang ada di antara kita masing-masing. Saling memperlengkapi antara satu dengan yang lain. Sehingga melalui itu semua, persekutuan akan tercipta. Dan persekutuan pun akan menciptakan keharmonisan. Dan terus menghadirkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk memahami firman-Nya hari ini.